Bapa, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Tuhan yang sudah memimpin jalannya ibadah kami dari awal hingga pertengahan ini. Biarlah setiap pujian dan penyembahan yang telah kami naikkan di hadapan Tuhan, semuanya boleh mendapatkan perkenanan Tuhan. Kalau sebentar kami mau belajar akan kebenaran firman-Mu Tuhan, Engkau memberkati kami dan Engkau mengurapi kami. Biarlah Engkau Tuhan juga memberkati dan mengurapi hamba-Mu, pakai lidah mulut hamba-Mu Tuhan untuk boleh menyampaikan kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Sembunyikan di balik kuasa salib Tuhan, sehingga apa yang hamba-Mu sampaikan benar-benar datangnya berasal dari Engkau saja. Terima kasih Bapa di surga, dari awal pertengahan hingga sampai pada akhirnya pemberitaan firman Tuhan kami serahkan ke dalam tangan kasih kuasa Tuhan. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Silakan duduk jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Salam, selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ya, pada pagi hari ini kita boleh kembali bersama-sama untuk datang beribadah kepada Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya akan membawakan renungan firman Tuhan dengan tema keputusan yang bijak. Mari kita membuka dalam Amsal pasal yang ke-19 di ayat yang ke-21. Amsal 19 di ayat yang ke-21. Firman Tuhan dikatakan, banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, setiap hari kita diperhadapkan banyak pilihan. Ya. Dari kita bangun tidur sampai kita tidur lagi. Ya. Semua sepanjang hari itu ada banyak pilihan-pilihan. Dan kita harus memilih untuk membuat sebuah keputusan. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hidup itu adalah sebuah pilihan. Keputusan-keputusan kita akan menentukan masa depan kita juga. Kalau kita salah memilih, ya, tentu kita akan mengalami kerugian. Tetapi apabila kita benar dalam keputusan, kita akan mengalami keberuntungan. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bila kita salah mengambil keputusan, ya, akan mengakibatkan timbulnya rasa penyesalan, kesedihan, kekecewaan, dan seterusnya dan seterusnya. Ya. Itu sebabnya mari kita memilih dan mengambil keputusan dengan bijak agar mendatangkan damai sejahtera di hati kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di kesempatan pada pagi hari ini akan saya bagikan 4 tips, ya, untuk mengambil sebuah keputusan yang bijak. Yang pertama Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita mengambil sebuah keputusan, hendaklah kita jangan tergesa-gesa. Saya itu punya kelemahan Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kalau saya merasa bisa menjawab, ketika ada orang bertanya, saya akan segera menjawab. Bahkan kadang-kadang orang yang mengajak bicara dengan saya belum berhenti bicara, saya sudah biasanya itu mendahului menjawabnya. Ya, itulah kelemahan saya, karena saya kadang-kadang merasa pintar juga begitu. Nah, ternyata melalui kebenaran firman Tuhan, sekalipun kita tahu dalam menjawab setiap persoalan, setiap pertanyaan, ya, hendaklah kita berpikir matang-matang terlebih dahulu. Ya. Jangan tergesa-gesa untuk menjawab sebuah pertanyaan. Sekalipun kita tahu, apalagi mengambil sebuah keputusan, kita tidak boleh tergesa-gesa, ya,
Orang Jawa bilang tuh jangan kesusu gitu, saudaraku. Nah, orang yang tergesa-gesa tidak akan tenang ya, ketika mengambil salah keputusan. Ya. Ada rasa perasaan tidak enak, ya. Ada perasaan damai sejahtera itu hilang, ya. Karena kita terlalu tergesa-gesa mengambil sebuah keputusan. Ya. Dikatakan dalam Amsal 19 ayat 2b, Amsal 19:2b dikatakan orang yang tergesa-gesa akan salah langkah. Ya. Ketika kita mengambil sebuah keputusan, apalagi keputusan yang krusial, ya, yang bisa mendatangkan apapun itu, ya. Ketika kita tidak berpikir secara matang, ya, karena kita merasa bisa, maka dikatakan orang yang tergesa-gesa itu akan salah langkah. Kita bisa salah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Sekalipun kita berpikir itu sudah benar. Ya. Keputusan yang kita ambil itu sudah benar. Tetapi karena tergesa-gesa itu bisa mendatangkan kesalahan ketika kita mengambil sebuah keputusan. Ya. Mungkin keputusan yang kita ambil itu rasanya itu sangat mendadak. Mau tidak mau harus kita ambil keputusan itu. Ya. Tetapi ketika kita tergesa-gesa, ya, maka akan menimbulkan kerugian yang sangat luar biasa, seperti yang pernah dialami oleh Raja Saul. Ketika bangsa Filistin hendak menyerang orang-orang Israel, Raja Saul tidak sabar, ya, melampaui kewenangan seorang imam untuk mempersembahkan korban bakaran kepada Tuhan. Kita melihat dalam 1 Samuel pasal yang ke-13 di ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-9. Ia menunggu 7 hari lamanya sampai waktu yang ditentukan Samuel. Tetapi ketika Samuel tidak datang ke Gilgal, mulailah rakyat itu berserak-serak meninggalkan dia. Maksudnya meninggalkan Raja Saul. Sebab itu Saul berkata, bawalah kepadaku korban bakaran dan korban keselamatan itu. Lalu ia mempersembahkan korban bakaran itu. Nah, Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, sekalipun Saul itu adalah seorang raja, tetapi untuk mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan itu adalah wewenang seorang imam, seorang nabi yang telah ditunjuk. Tetapi pada waktu itu memang keadaannya itu sangat mendesak. Bahkan rakyat sudah mulai meninggalkan Raja Saul. Dan ini yang membuat ketakutan yang sangat luar biasa. Andai kata tidak ada seorang yang pun yang bersama-sama dengan Saul, itu bagaimana keadaannya? Ya, padahal orang yang sudah berjanji ditunggu-tunggu, tidak datang-datang. Nah, Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, akibatnya Saul ditolak oleh Tuhan menjadi raja Israel. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, bagaimana jika dalam keadaan yang darurat untuk kita mengambil sebuah keputusan? Ya. Apa yang harus kita lakukan? Mau tidak mau kita hari ini juga mengambil sebuah keputusan. Ya. Tetapi tadi firman Tuhan katakan, hendaklah jangan tergesa-gesa. Tetapi kita harus mengambil sebuah keputusan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, orang yang tidak bisa tenang dalam hidupnya, itu tidak akan bisa mengambil sebuah keputusan yang bijaksana. Ya. Dikatakan dalam 1 Petrus pasal yang keempat di ayat yang ke-7, kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Dalam situasi dan kondisi yang mendesak, banyak orang tidak akan pernah mengalami yang namanya ketenangan. Tetapi harus mengambil sebuah keputusan. Supaya keputusan itu keputusan yang bijak, tidak merugikan,
tidak mendatangkan celaka. Nah, bagaimana? Kita baca dalam Mazmur pasal yang ke-37 ayat yang ke-5. Mazmur 37 di ayat yang ke-5 firman Tuhan katakan demikian. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan ia akan bertindak. Disambung di ayat yang ke-23, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau toh kita harus mengambil sebuah keputusan, sekalipun itu keputusan yang krusial, kita harus menyerahkan semuanya ini kepada Tuhan. Ketika seorang yang bernama Nehemia, pada waktu itu, apa yang hendak aku lakukan untuk bangsamu? Pada waktu itu banyak raja-raja, bangsawan, para pembesar yang hadir. Ketika raja menanyai Nehemia, dia tidak menjawabnya. Dia berdoa dalam hatinya, apa yang harus aku katakan Tuhan? Ketika dia berdoa dalam hatinya, aku ingin membangun kembali tembok Yerusalem. Dan rupa-rupanya pertanyaan yang singkat di waktu yang tepat, dengan jawaban yang benar, akhirnya mendatangkan kebaikan untuk Yerusalem. Nehemia diperintahkan untuk kembali membangun tembok Yerusalem. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, jadi yang pertama, untuk mengambil sebuah keputusan yang bijak sekalipun keadaannya mendesak, kita jangan tergesa-gesa. Toh kalau andai kata kita harus mengambil sebuah keputusan, serahkan keputusan itu kepada Tuhan dan biar Tuhan saja yang bertindak bagi kita. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari serahkan segala masalah dan kesulitan persoalan kita kepada Tuhan. Kita angkat tangan, tanda kita menyerah, maka Tuhan pasti akan turun tangan untuk bertindak bagi kita. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita mau belajar kebenaran firman Tuhan. Jangan tergesa-gesa ketika kita mengambil sebuah keputusan. Kalau ada orang yang bertanya, pikirkan baik-baik. Jangan tergesa-gesa untuk menjawabnya. Nah, karena saya ini sering guyon Bapak Ibu, jadi yang dikasih oleh Tuhan kadang-kadang kalau ada orang yang bertanya kepada saya itu tak plesetkan pisan gitu, saudara. Itu sebenarnya tidak baik. Nah, biarlah pada pagi hari kita boleh menyadari bersama-sama. Yang kedua, untuk mengambil sebuah keputusan yang bijak, kita harus minta hikmat Tuhan. Untuk mengambil sebuah keputusan yang bijak, kita harus minta hikmat Tuhan. Kepandaian dan kepintaran pengetahuan itu bisa kita dapatkan melalui kehidupan kita, bersosialisasi dengan orang lain. Kita bisa belajar, kita bisa bersekolah. Tetapi untuk mendapatkan hikmat itu datangnya daripada Tuhan saja. Di dalam Yakobus pasal yang pertama, di ayat yang kelima, Yakobus pertama di ayat yang kelima firman Tuhan katakan demikian. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Kepandaian bisa kita dapatkan di sekolah, kepandaian kita bisa dapatkan dari bersosialisasi dengan orang lain, tetapi untuk mendapatkan hikmat, kita harus memintanya kepada Tuhan. Dan untuk mengambil sebuah keputusan yang bijak itu, tidak hanya pakai pikiran kita, kepandaian kita, tetapi kita membutuhkan hikmat Tuhan. Amsal pasal yang kedua di ayat yang ke-6, karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Ternyata ketika kita mendapatkan hikmat Tuhan, kita juga mendapatkan yang namanya kepandaian bahkan pengetahuan.
Dan itulah yang akan mendukung kita dalam mengambil sebuah keputusan seperti yang dilakukan oleh Raja Salomo. Dalam 1 Raja-Raja pasal yang ketiga, di ayat yang ke-25 sampai dengan ayat yang ke-28. Katanya, penggalah anak yang hidup itu menjadi 2 dan berikanlah setengah kepada yang satu dan yang setengah lagi kepada yang lain. Maka kata perempuan yang empunya anak yang hidup itu kepada raja, sebab timbullah belas kasihannya terhadap anaknya itu, katanya, ya tuanku, berikanlah kepadanya bayi yang hidup itu, jangan sekali-kali membunuh dia. Tetapi yang lain itu berkata, supaya jangan untukku ataupun untukmu penggala. Tetapi raja menjawab, katanya, berikanlah kepadanya bayi yang hidup itu, jangan sekali-kali membunuh dia, dia itulah ibunya. Ayat yang ke-28, ketika seluruh orang Israel mendengar keputusan hukum yang diberikan raja, maka takutlah mereka kepada raja, sebab mereka melihat bahwa hikmat daripada Allah ada dalam hatinya untuk melakukan keadilan. Nah, Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dikisahkan itu ada 2 orang perempuan yang memiliki yang memiliki satu anak bayi. Ya. Rupa-rupanya yang satu orang ini ketika mungkin sedang menyusui, ngantuk, terus ketindihan, sehingga bayi itu mati. Ya. Dan yang ibu ini yang satunya juga sama mungkin, namun bayinya tidak mati. Nah, ketika dilihat bayinya itu sudah mati, ya, maka si ibu yang punya bayi yang mati itu menukarkan bayinya kepada ibu yang bayinya masih hidup. Tetapi namanya seorang ibu, itu pasti tahulah mana bayiku, mana bukan gitu. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ada orang yang berkata, setiap ibu itu memiliki hubungan darah dengan anaknya. Ya. Seorang ibu tidak akan pernah melupakan anaknya. Bahkan pemazmur itu katakan, ya, mungkin bapak dan ibu itu bisa melupakan aku, tetapi Tuhan tidak bisa melupakan aku. Memang di dalam kehidupan di dunia ini ada banyak peristiwa yang terjadi, ya, ibu-ibu, ya, karena sudah pernah melahirkan, itu membuang bayinya di tong sampah, ya, membuang bayinya di depan panti asuhan, dan di mana-mana bisa membuang gitu. Memang ada. Tetapi seorang ibu yang baik, seorang ibu yang sejati pasti tidak akan rela, ya, pasti tidak akan tega. Ada pepatah Jawa yang mengatakan, tego lorone ora tega patine, masih anak nakal gitu, tetap disayang sama ibunya. Kalau beberapa waktu itu saya mendapatkan sebuah kisah bagaimana dalam satu keluarga ini anaknya yang dulu itu baik-baik, yang laki-laki itu tidak ada yang banci, orang bilang seperti itu. Namun tiba-tiba keempat anaknya yang laki-laki ini semua jadi bencong. Dan bapaknya itu sangat marah, ya, tidak bisa menerima keadaan dari anak-anaknya itu, ya. Marah, disuruh bekerja seperti laki-laki, disuruh berjalan seperti laki-laki, ya, melakukan segala sesuatu seperti laki-laki, ya, sampai ayahnya itu meninggal, ya. Dan anak-anaknya itu tetap tidak berubah sampai pada masa dewasanya. Ternyata ibu ini sekalipun melihat perubahan anaknya, dia tetap bisa memelihara. Dia tetap bisa ngemong anak-anaknya ini. Anak-anaknya sempat bertanya, "Mama, kenapa kok Mama tetap sayang sama kami? Padahal orang lain banyak yang mencibir kami." Ya. Kemudian hati ibu ini berkata kepada anak-anaknya, "Kalau andai kata Mama tidak merawat engkau,
Mama tidak memelihara engkau, terus kamu ini siapa yang merawat? Kamu ini siapa yang memelihara? Sementara ayahnya itu sudah igit-igit, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Ya, tidak bisa menerima. Ya, tetapi seorang ibu ini tetap bisa menerima karena dia adalah darah dagingnya. Betapa besar pengorbanan seorang ibu, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Kadang-kadang karena kita sudah merasa bisa, kita punya dan lain sebagainya, ya, kita tidak lagi menghormati ibu kita. Tapi mari kita mau belajar, ya, seperti kisah ini. Seorang ibu ya tetap mengasihi, mencintai kepada anak-anaknya, sekalipun keadaannya itu sudah berubah. Orang lain mungkin tidak mengasihi, orang lain mungkin menghina, mencaci maki. Ya, tetapi seorang ibu ini, dia tetap mengasihi anak-anaknya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, seperti seorang ibu pasti tidak akan tega melihat anaknya nanti dibelah. Ya. Yang satu diberikan yang satu, yang setengah diberikan yang lain. Ya. Dia pasti tidak akan tega. Makanya dia berkata kepada raja, berikan bayi ini kepada ibu itu. Karena dia pasti tidak akan tega. Nah, Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Jadi yang kedua, untuk mengambil sebuah keputusan yang bijak, kita harus meminta hikmat Tuhan. Bagi seorang ibu ini berat. Ya. Yang satu dia sangat mengasihi, yang satu perasaannya bagaimana nanti aku kalau kehilangan anakku ini. Seperti seorang ibu yang memelihara anak-anak yang berubah perilakunya. Ya. Kalau dia biarkan anak-anaknya, pasti malah nanti keadaannya pasti tidak baik. Tetapi karena kasihnya, ibu ini juga mengasihi bayinya, sehingga dia relakan biar bayiku tetap hidup sekalipun aku harus kehilangannya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, jadi ketika kita mengambil sebuah keputusan yang bijak, kita harus meminta hikmat Tuhan supaya tidak mendatangkan kerugian bagi kita, kekecewaan dalam kehidupan kita. Yang ketiga, untuk mengambil sebuah keputusan yang bijak, kita harus memandang jauh ke depan. Ya. Karena sesuatu yang kita putuskan, ya, bukan hanya terjadi saat ini, tetapi itu akan berlangsung sampai jauh. Ketika kita salah mengambil sebuah keputusan, ya, mungkin saat ini kita tidak menerima akibatnya, tetapi jauh ke depan pasti akan menanggung akibatnya. Seperti yang dialami oleh Raja Daud, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Dia salah mengambil keputusan. Sekalipun pada endingnya benar, tapi awalnya itu salah. Bagaimana dia harus merebut istri orang. Istrinya sudah banyak, saudaraku. Tetapi karena kepencet sama Batseba, dia kepencet sama Batseba, diambil itu Batseba. Padahal Batseba itu sudah punya seorang suami yang bernama Uria. Bahkan Uria ini adalah panglima perangnya sendiri. Coba bayangkan. Nah, Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, jangan hanya berpikir untuk kepentingan sesaat, tetapi pikirkan dan pertimbangkan apa dan bagaimana dampaknya ke depan. Ya. Ketika kita mengambil sebuah keputusan itu, akibatnya mungkin tidak sekarang, tetapi bisa ke depannya. Ya. Mungkin saat ini baik, ya. Tetapi ke depannya bagaimana? Karena itu akan berlangsung, berkelanjutan. Ketika kita salah mengambil dalam satu keputusan, dampaknya itu bagaimana? Nah, dalam Ibrani pasal yang ke-11 di ayat yang ke-24 sampai dengan ayat yang ke-27. Ibrani 11 ayat 24 sampai dengan ayat 27, firman Tuhan dikatakan demikian. Karena iman, maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun, karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa.
Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir, sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Karena iman, maka ia telah meninggalkan Mesir dengan tidak takut akan murka raja. Ia bertahan sama seperti ia melihat apa yang tidak kelihatan. Nah, Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dibandingkan kehidupan di Mesir, Musa itu lebih enak. Dari usia 0 tahun, ya, atau tepatnya 3 bulan, dia sudah tinggal di istana Mesir. Ya, sampai dia berusia 40 tahun. Ketika dia berusia 40 tahun, karena ada satu peristiwa, ya, melihat bangsanya itu berkelahi, maksudnya itu memisahkan supaya tidak berkelahi dengan sesama umat Israel. Tetapi rupa-rupanya orang dua ini yang berkelahi itu mengetahui suatu ketika dia memukul seorang Mesir sampai mati. Dan kedua orang yang dipisahkan ini berkata kepada Musa, apakah engkau akan menjadi pemimpin kami? Apakah engkau akan membunuh kami seperti engkau membunuh orang Mesir? Ketika Musa mendengar perkataan itu, takutlah dia. Akhirnya dia melarikan diri. Kemudian sampailah dia kepada seorang yang bernama Yitro. Ya. Yitro ini punya anak perempuan namanya Sepora. Ya. Musa tinggal di mertuanya ini selama 40 tahun. Pekerjaannya mengembalakan kambing domba mertuanya. Ya, sampai punya anak 2, Gersom dan Eliezer. Nah, Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dibandingkan hidup di Mesir sebagai anak putri Firaun tentu lebih enak. Dibandingkan hidup di padang gurun, hanya mengembalikan kambing domba. Enak mana? Pasti enak tinggal di Mesir. Tetapi dia tinggalkan semua itu. Dia rela menderita bersama-sama dengan umat Tuhan selama 40 tahun lamanya di padang gurun. Ya. Jadi Musa tinggal di Mesir 40 tahun, tinggal di mertuanya 40 tahun, tinggal di padang gurun 40 tahun. Musa ketika meninggal dia berumur 120 tahun. Musa meninggal. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tetapi dia abaikan tinggal di Mesir. Ini keputusan yang tidak baik ini. Ya. Tetapi dia putuskan untuk tinggal bersama-sama dengan umat Israel. Ini sebuah keputusan yang bijak. Karena bagaimanapun juga Musa ini adalah keturunan orang Ibrani atau orang Israel. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, keputusan yang nampaknya merugikan. Ya. Tetapi dia pandangan matanya ditujukan kepada upah yang akan diterimanya. Kalau mungkin dia tinggal di Mesir, paling lama umurnya tadi 120 tahun. Tetapi ketika dia meninggalkan Mesir bersama-sama dengan umat Tuhan, dia mendapatkan kehidupan yang kekal. Ya. Ketika Musa meninggal dunia, bahkan yang menguburkan mayatnya itu Allah sendiri. Tuhan sendiri yang menguburkan mayatnya Musa dengan tangannya sendiri. Tidak menyuruh penggali kubur. Allah menguburkan mayatnya Musa sendiri. Kadang-kadang ketika saya berpikir, ya, kenapa kok Tuhan tidak ngajak Musa? Ayo gali kuburmu dulu, nanti kamu tak ambil nyawamu, terus nanti kamu tak cemplung nih begitu. Ternyata tidak, saudaraku. Ya, kamu akan mati dan dikuburkan oleh leluhur. Makanya sampai hari ini kubur Musa itu tidak diketemukan. Ya, kalau ada orang yang oh ini loh tempat kuburnya Musa, itu tidak. Firman Tuhan berkata sampai hari ini makamnya Musa, kuburnya Musa itu tidak ada orang yang menemukan. Karena apa? Karena yang menggali kubur dan yang memakamkan mayatnya Musa itu adalah Allah sendiri dan tidak dikasih patok, saudara. Ya, tidak dikasih patok sama Tuhan, tidak dikasih patok, tidak ada tengernya, saudaraku. Apalagi di atas puncak Gunung Nebo, ya, di puncak Pisgah,
di Gunung Nebo. Jadi sangat tinggi. Orang kalau berziarah ke mana itu, ke daerah situ kan tidak sampai naik ke atas mungkin ya. Mungkin di situ kan dikatakan ini loh kuburnya Musa begitu. Tapi firman Tuhan katakan tidak ada seorang pun yang tahu. Sampai hari ini tidak diketemukan. Nah, saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ternyata Musa itu memandang jauh ke depan. Ya. Akibat yang akan dia terima, ya. Upah yang akan dia terima. Dia tidak ingin hidup sementara menikmati kesenangan dosa di Mesir. Tetapi dia tinggalkan Mesir bersama-sama dengan umat Tuhan, menderita di padang gurun. Bukan sesuatu yang gampang, bukan sesuatu yang mudah, bukan sesuatu yang enak untuk dapat dilakukan oleh orang. Tetapi itulah yang dialami oleh Musa. Dia rela menderita bersama-sama dengan umat Tuhan karena dia memandang upah ke depan. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, seharusnya fokus kita bukan kepada kesenangan atau kenikmatan sesaat, tapi sampai kepada kehidupan yang kekal. Itulah yang menjadi fokus kita. Sehingga ketika kita mengambil sebuah keputusan, kita tahu bagaimana dampaknya, akibatnya ke depan itu bagaimana. Apakah menguntungkan kita atau justru merugikan kita. Yang keempat, yang terakhir, ketika kita mengambil sebuah keputusan yang bijak, ya, kita harus selaras dengan kehendak Tuhan. Ya, selaras dengan kehendak Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ketika keputusan kita harus sesuai dengan kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan itu terkadang ya, dan tertuang dalam firman Tuhan. Jadikan firman Tuhan sebagai dasar dalam mengambil setiap keputusan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, sikap Tuhan Yesus dalam mengambil sebuah keputusan yang krusial, sekalipun dia punya kuasa, dia bisa mengambil keputusan sendiri, tetapi dia tetap tidak mau mengambil keputusan sendiri. Apakah keputusan yang dia ambil itu selaras dengan kehendak Bapaknya, atau justru karena egonya sendiri? Nah, makanya di dalam Injil Lukas pasal yang ke-22 di ayat yang ke-42. Lukas 22 di ayat yang ke-42, firman Tuhan katakan demikian. Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mulah yang terjadi. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, apakah Tuhan Yesus tidak punya kuasa untuk melewatkan cawan itu, supaya dia tidak minum cawan murka Allah? Dia mampu, dia bisa, karena dia adalah Allah 100% dan manusia 100%. Tetapi kenapa dia tidak mengambil keputusan sendiri? Rupa-rupanya sekalipun Yesus punya kuasa ya, untuk melewatkan cawan itu, tetapi karena diutus oleh Bapa, mau tidak mau, ya, apakah keputusan ini selaras dengan kehendak Bapa, atau keputusan ini karena egonya dia sendiri, karena keakuannya? Makanya dia berdoa kepada Bapaknya, ya Bapa, jikalau engkau mau. Artinya keputusan itu tetap pada Bapaknya, bukan keputusan pribadinya. Ya. Sekalipun dia mampu, sekalipun dia berkuasa. Nah, kalau kita membaca dalam Filipi ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-8, kita akan membacanya. Filipi pasal yang kedua di ayat yang ke-5 sampai dengan 8. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan,
melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Ayat 9, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sekalipun dia mampu untuk mengambil sebuah keputusan sendiri, ya, tetapi dia telah mengosongkan dirinya, ya, mengosongkan kealahannya sebagai milik yang harus dipertahankan. Kalau dia mau mempertahankan miliknya itu sebagai Allah yang sempurna. Tetapi Yesus memberikan sebuah keteladanan. Biarlah kehendak Bapa yang terjadi, bukan kehendak dirinya sendiri. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ada 4 hal ketika kita mengambil sebuah keputusan yang bijak. Yang pertama, jangan tergesa-gesa. Yang kedua, mari kita minta hikmat Tuhan. Yang ketiga, pikirkan jauh depan dampaknya. Dan yang 4, biarlah setiap keputusan yang kita ambil itu selaras dengan kehendak Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, banyak pertimbangan di hati manusia. Manusia bisa dengan bebas mengambil keputusan, bahkan keputusan yang salah sekalipun. Tapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Kapan waktunya kita tidak tahu. Kita harus tunduk pada kedaulatan Tuhan. Nah Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, biarlah melalui kebenaran firman Tuhan kita mau belajar untuk mengambil sebuah keputusan yang bijak. Sehingga boleh mendatangkan damai sejahtera, bahkan kita boleh mendapatkan kehidupan yang kekal.